Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembelajar, jumpa lagi dengan saya Tommy Fitrio pada channel saya. Pada hari ini kita akan membahas tentang studi kelayakan bisnis. Baik, sebelum melanjutkan, mari dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan komen ya, kawan-kawan pembelajar semuanya. Baik, kita mulai pembelajarannya. Ya, PowerPoint-nya sedang dibuka ya. Terima kasih sudah menunggu. Oke, kita mulai. Kita akan membahas tentang esensi dari studi kelayakan bisnis. Nah, pertama, kita harus tahu dulu apa sih definisi daripada studi kelayakan bisnis atau SKB ini. SKB adalah studi menyeluruh dari suatu kegiatan atau bisnis yang akan dilakukan untuk memutuskan apakah bisnis tersebut layak atau tidak layak dilakukan. Jadi pilihannya ada dua, layak atau tidak layak dilakukan. Nah, inilah tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis. Nah, alasan kita melakukan studi kelayakan bisnis ini yang pertama adalah untuk menghindari resiko. Jadi, kalau segala sesuatu atau bisnis itu sudah dilakukan studi terlebih dahulu, tentu kita bisa meminimalisir resiko. Yang namanya resiko tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita minimalisir, kita bikin terukur dengan baik. Sehingga kalau terjadi resiko tersebut, kita sudah bisa untuk mengantisipasinya. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Jadi studi kelayakan bisnis, kalau kita membuat bisnis sudah melakukan studi kelayakan, maka perencanaan bisa dibikin dengan baik. Apa yang akan kita lakukan ke depan itu lebih terarah dia. Jadi bukan ingat langsung dikerjakan ya. Jadi harus ada perencanaan dulu. Nah, SKB ini memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan memulai pekerjaan. Jadi kalau sudah ada studi kelayakan bisnis, misalnya kita membuka bisnis kafe. Nah, itu akan memudahkan rekan-rekan memulai bisnis kafe karena sudah ada studi kelayakannya. Sudah ada peta roadmap-nya ke depan seperti apa, sudah nampak resikonya. Yang ketiga untuk memudahkan pengawasan. Tentu saja kalau sudah ada kelayakan bisnisnya, kita gampang mengawasinya, apalagi mengawasi karyawan, ya kan? Mengawasi pekerjaan. Dan yang kelima adalah memudahkan melaksanakan kontrol. Semakin besar bisnis, itu kontrolnya makin sulit, ya kan? Karena scope atau size bisnis makin besar. Nah, dengan ada studi kelayakan bisnis, itu akan menggampangkan atau memudahkan melaksanakan kontrol. Nah, siapa saja yang butuh studi kelayakan bisnis ini? Ini ada 5 di sini. Pertama, pemilik bisnis. Ya, tentu saja. Saya sebagai pemilik bisnis tentu tidak mau rugi. Saya pengen bisnis yang sustainable dan berlanjut terus, sehingga menghasilkan keuntungan-keuntungan bagi saya. Ya kan? Kedua, kreditor. Kreditor ini siapa misalnya? Bank. Ya kan? Bank tentu tidak mau dia rugi. Uang yang diinvestkannya atau yang dipinjamkannya tadi harus balik lagi ke banknya. Dan tentu juga dengan keuntungan-keuntungan yang dalam hal ini disebut dengan bunga atau interest. Ya kan? Mereka tidak mau usaha yang diberikan kredit tadi menunggak. Nah, begitu rekan-rekan semuanya. Yang ketiga, pemerintah. Kenapa pemerintah perlu studi kelayakan bisnis? Ya karena ini menyangkut hidup orang banyak. Misalnya
rekan-rekan mau bikin bisnis kelapa sawit atau PKS pabrik kelapa sawit, tentu harus ada studi kelayakan tentang AMDAL, dampak lingkungannya macam mana. Apakah mencemari lingkungan atau tidak? Saya rasa mencemari pasti ada risiko mencemari, tapi bagaimana kita meminimalisir pencemaran tersebut sehingga terukur seperti yang disebutkan di depan tadi. Yang kedua masyarakat, ya kan? Seperti gambaran di nomor 3 tadi tentang studi membuat pabrik kelapa sawit, masyarakat tentu punya andil atau punya eh, bagaimana agar PKS tadi tidak mencemari lingkungan, ya kan? Tidak mencemari lingkungan tempat mereka tinggal. Dan kelima, manajemen. Nah, manajemen bisnis pasti butuh studi kelayakan bisnis. Sebagai seorang manajer atau yang memegang manajemen di sebuah bisnis, tentu kita tidak ingin gagal. Misalnya kita mau mengembangkan usaha, misalnya sudah punya satu kafe, menambah kafe lagi yang lain, atau menambah usaha bisnis yang lain, tentu kita butuh studi kelayakan dulu sebelum membuka bisnis baru tersebut. Nah, aspek apa saja yang dievaluasi dalam studi kelayakan bisnis? Pertama, aspek hukum. Ya, termasuk perizinan kita, bisnis yang akan kita buka itu bagaimanakah perizinannya? Apakah bisnis ini bertentangan dengan hukum, peraturan, undang-undang, perda yang ada atau tidak? Yang kedua, market dan marketing. Market ini adalah pasar. Marketing itu adalah bagaimana kita memasarkan produk kita tadi. Seperti bisnis kita adalah kafe, buka kedai kopi, pasarnya siapa? Kita harus tahu dulu siapa pasarnya. Sehingga kita bisa membuat produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar. Ya kan? Konsumen itu yang diinginkannya dari kita, dari bisnis kita, dari perusahaan itu sebenarnya apa? Value, mereka butuh value. Nilai-nilai apa yang mereka dapat jika mereka berbelanja atau mengkonsumsi produk dari perusahaan kita. Ya, lanjut yang ketiga, finansial. Jadi yang perlu dievaluasi juga dalam studi kelayakan bisnis ini adalah aspek finansial. Jadi apakah kita memakai dana sendiri misalnya, dana dari luar atau pinjaman dari bank, kan? Apakah proyek ini layak, berapa, ada kriteria-kriteria investasinya, seperti IRR, Internal Rate of Return, Net Present Value. Nah, itu harus dianalisa sehingga kesimpulan secara finansial layak. Nah, begitu juga secara teknik dan operation, nomor 4. Misalnya kita membuat pabrik kelapa sawit. Secara teknik, berapa sih ukuran lahan yang dibutuhkan, mesin-mesin apa saja yang dibutuhkan, kapasitas produksinya berapa ton per jam, ya kan? Perawatan mesinnya seperti apa, bahan bakarnya apakah solar ataukah cangkang sawit itu sendiri langsung nanti. Jadi hal-hal seperti ini harus dievaluasi sebelum melakukan atau membuka bisnis tersebut. Yang kelima, manajemen. Nah, misalnya kita membuat kafe, berapa orangkah tenaga kerjanya, bagaimanakah SDM-nya, apakah mempunyai skill khusus dalam membuat atau meramu kafe, apakah butuh supervisor, kasir, ya kan? Banyak sekali. Bagaimana tata kelola pembukuannya, semuanya harus dilakukan studi kelayakan. Dan juga sosial ekonomik nomor 6. Ya. Dampak sosial ekonomik terhadap masyarakat di sekeliling kita. Misalnya pabrik kelapa sawit kita bangun, apakah masyarakat bermanfaat bagi masyarakat seperti membuka lapangan kerja baru. Dan yang nomor 7 itu adalah isu-isu dari isu-isu lingkungan, environmental issue. Nah, dalam pembukaan pabrik kelapa sawit, nah, isu-isu seperti ini, pencemaran limbah, ini perlu kita perhatikan agar bisnis kita sustainable, tidak diganggu dalam perjalanan setelah berdiri, diganggu sama masyarakat, diganggu dari orang-orang ini dengan isu-isu lingkungan dan pencemaran.
Makanya dalam SKB, studi kelayakan bisnis, harus kita uraikan dulu, harus kita evaluasi, ya kan? Jadi terukur semuanya. Risiko jelas, solusi terhadap risiko jelas, karena terukur semuanya. Nah, ini dia. Kita lakukan studi kelayakan bisnis. Nah, kita bahas aspek-aspek mulai dari hukum, marketing, finansial, operasi, manajemen, sosial, dan environmental aspek lingkungan tadi. Hasilnya apa? Kita terima atau kita tolak. Ini secara gampangnya esensi dari melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, bagaimana melakukan evaluasi aspek-aspek ini? Nah, itu yang lebih teknisnya lagi. Itu yang akan dibahas lebih teknis. Misalnya aspek finansial, pakai IRR, ya kan? NPV. Jadi banyak ini. Nah, tapi secara umum seperti ini gambaran umum studi kelayakan bisnis tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertama, kita kumpulkan data dan informasi tersebut. Kita kumpulkan data dan informasi tentang bisnis yang akan kita rencanakan tersebut. Misalnya bisnis kafe, kita kumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan bisnis kafe. Setelah itu kita proses data dan informasi tersebut. Setelah diproses, kita analisa, ya, analisa data tersebut. Wah, ternyata hasilnya begini. Nah, hasilnya begitu. Nah, baru kita ambil keputusan dan terakhir rekomendasi, ya kan? Seperti ini. Kumpulkan data, diproses, dianalisa, putusan. Kalau tidak visible atau tidak layak, dibatalkan. Kalau layak, lanjut rekomendasi dan ambil tindakan. Ya, seperti ini saja. Ini esensinya seperti ini. Tapi yang bikin rumit itu adalah teknisnya tadi. Teknis bagaimana kita mengevaluasi aspek hukumnya, aspek finansial, aspek operasi. Nah, itu gabungan dari semua pelajaran-pelajaran yang ada dari bidang-bidang ilmu yang lain. Nah, terima kasih rekan-rekan pembelajar. Itulah sedikit esensi daripada studi kelayakan bisnis yang dapat saya berikan. Saya sharing. Jumpa lagi dengan saya di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.